berjumpa lagi dengan saya Willy Riyadi pada mata kuliah basis data kedua ya atau basis data lanjut. Di sini untuk anak program studi teknik informatika. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang absensi. Absensi itu dilakukan selama 1 minggu sejak perkuliahan dimulai. Untuk kode absensi silakan Anda lihat di bagian deskripsi, ada passwordnya yang saya cetak tebal. Itulah yang harus kalian isi sebagai syarat untuk mengisi absensi. Dan absensi ini dibuka selama 1 minggu. Jadi kalau sebelum hari Sabtu tanggal 16 itu akan ditutup gitu ya. Pada pertemuan berikutnya. Oke, kita balik lagi ke perjumpaan kedua kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang MySQL. MySQL itu apa gitu kan? MySQL itu adalah salah satu program database RDBMS boleh dibilang, Relational Database Management System. Dan di sini untuk mendownloadnya silakan kalian klik alamannya di sini http di sini dev.mysql.com/downloads dan /installer ini adalah community download yang versi free-nya. Kalian download aja yang paling bawah ini ya, ukurannya 435 mega. Karena kalau yang di atas ini kecil tapi Anda harus diwajibkan download secara online nantinya. Kalau yang ini sudah terbentuk offline. Oke. Nanti kalau sudah download, nanti akan muncul di tempat downloadannya nama MySQL Community ini. Cara menginstalnya tinggal klik 2 kali seperti biasa untuk menginstal aplikasi. Ini karena ukurannya cukup gede, jadi agak cukup lama ya. Oke, kita sambil lanjut menginstal. Caranya instalnya tuh cukup mudah dan tidak sulit sama sekali ya. Jadi kita praktekkan dulu cara menginstal MySQL di komputer Anda. Mengapa MySQL? Karena rata-rata yang saya lihat tugas akhir kalian maupun KP kalian itu kebanyakan yang saya lihat dari kakak-kakak kalian sebelumnya itu menggunakan MySQL sebagai database-nya. Jadi daripada Anda nggak tahu cara bikin database isinya apa ya di sini saya praktekkan cara penggunaannya gitu kan. Kalau untuk membuat web biasanya nanti ada namanya PHP admin itu juga sudah ada MySQL-nya terinclude. Jadi kalau kita yang SQL standarnya aja ya. Ini ada tipenya ada MySQL R only. Ini hanya servernya aja gitu kan. Kalau kliennya aja karena kita akan bertindak sebagai server ya kita ngisi server gitu loh. Kalau tidak kita custom. Kalau memang kita perlu custom, misalkan kita perlunya nih MySQL, nih sama documentation mungkin sama sampel example misalkan boleh. Mau documentation juga boleh gitu kan. Caranya tinggal geserkan aja. Yang pertama ini geser gitu kan. Yang perlu mungkin yang kalian penting kalau nggak perlu ya lanjut aja yang install servernya aja. Kalau misalkan perlu yang lain ya silakan gitu loh. Oke, kalau kita lanjut tinggal di execute seperti biasa. Menginstalnya prosesnya ini nggak waktu lama sih. Sekitar 5 menit lah ya paling lama ya. Tergantung lagi kecepatan SSD kalian. Kalau masih pakai hard disk ya agak sedikit lebih lambat gitu ya. Oke, selesai, tinggal next. Next gitu kan. Nah, ini biarin aja nggak masalah. Kita kan cuma untuk mengetes saja gitu kan. Dan di sini use strong password boleh juga. Klik. Nah, ini password. Jadi jangan sampai lupa ya. Passwordnya ini terserah kalian mau mengisi password apa, mau 123456 atau sejenisnya yang kalian ingat aja. Password ini jangan sampai lupa karena kalau lupa kalian nggak bakal bisa mengakses MySQL lagi gitu loh. Ya caranya paling install ulang lagi gitu loh MySQL-nya. Oke.
Kalau sudah, tinggal di next kan aja kalau memang perlu, next. Dan ini nanti next aja. Dan di execute. Tunggu sampai selesai, nanti tinggal langsung klik aja di. Ya sudah, selesai, finish ya, successful, finish. Oke, next gitu kan. Kalau perlu ya nggak perlu, yang kalau memang perlu, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa, kan? Ya sudah gitu kan, next, next gitu kan. Tadi passwordnya jangan lupa ya tadi, username-nya, passwordnya itu kan. Yang tadi password yang kalian buat, ya kan? Oke, selesai. Oke, setelah kita menginstal MySQL, kita bisa lanjut ke tutorial dari MySQL. Itu bisa kalian buka di halaman website w3schools.com/mysql. Itu nanti ada beberapa perintah-perintah yang bisa diterapkan pada MySQL kalau kalian misalkan membuat database, create database di sini. Jadi sebelumnya kita buka aja di sini MySQL command line client. Kalau jangan lupa password yang tadi sudah kalian install itu apa? Langsung di sini create database, misalkan apa? Academic. Titik koma. Dan di sini akan dia membuat database. Kalau sudah use academic titik koma, itu akan menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kalau misalkan membuat table, sini ada perintahnya create table gitu kan. Jadi di sini table misalkan apa namanya, table name misalkan mahasiswa. Apa yang perlu dibuat? Yang pertama mungkin kolom satu apa tipe datanya, kolom 2 apa gitu kan. Contoh yang paling sederhana misalkan apa? Yang paling gampang. Misalkan name gitu kan. Variabelnya apa? Integer, titik koma. Apalagi? Misalkan nama depan. Variabelnya apa? Varchar. Sini misalkan anggap aja 20, koma. Apalagi? Nama belakang. Varchar misalkan di sini 20 juga. Oke, misalkan alamat. Kita masuk varchar misalkan titik koma. Berapa totalnya? Misalkan alamatnya anggap aja 100 gitu loh. Oke, misalkan apalagi nomor HP, nomor handphone gitu kan. Tipenya apa? Integer gitu kan. Koma gitu kan. Apalagi yang bisa ditambahkan, misalkan kalau mau nambahkan yang namanya primer key, tinggal klik aja cari di sini primer key. Apa? Perintahnya di sini adalah primer key. Apa yang menjadi primer key-nya? Kita masukkan di sini name gitu loh. Ini yang jadi primer key nantinya. Oke. Itu kalau kita mau membuat satu apa yang spesial, bisa juga auto increment gitu loh. Kita membuat nama auto increment, misalkan name-nya nanti otomatis nambah 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 misalkan gitu, bisa. Gitu loh, auto increment gitu. Jadi ya nanti otomatis nambah sendiri gitu loh. Nah, ini dia. Nanti misalkan kalau mau lihat show gitu kan, bisa gitu kan. Bisa.
mau cari apa gitu, semua ada di sini. Lengkap. Pastinya kalian nggak asing lagi ya dengan database gitu kan. Kalau mau view misalkan apa gitu kan. Create view, select bintang, from gitu kan. Bintang apa yang tadi kita sudah masukin, misalkan from gitu. Dari mana bisa atau apa gitu kan. Itu juga bisa. Oke, kalau nggak tuh kita ada lagi menanyakan di sini. Banyak sih. Ini pengenalan dasarnya aja dulu. Tapi sebelum itu kita masuk aja ke materi di mana konsep dasar dan terminologi basis data. Yang pertama di sini definisi dan terminologi kunci gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu definisi dasarnya. Jadi basis data itu adalah sekumpulan data yang memiliki keterkaitan secara logis. Di sini. Ya, kalau dalam sistem informasi berarti sekumpulan data yang terkait satu sama lain digunakan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan. Kalau dalam DPMS di sini sekumpulan data dalam bentuk tabel, pandangan, prosedur, metadata, diagram, aturan, keamanan, dan hak akses yang dikelola oleh database manajemen sistem. Itu loh. Ada juga di sini definisi sistem informasi, berarti sekumpulan data yang terkait satu sama lain yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Itu loh. Dan seterusnya. Oke, di sini terminologi dalam konsep basis data. Yang pertama di sini ada table. Tadi sudah kita coba tes table, membuat table. Table itu adalah sebuah basis data menyimpan datanya pada tempat yang terpisah-pisah, yang disebut dengan table. Table ini merupakan tempat menyimpan data yang bersumber dari sekumpulan entitas yang sejenis. Ada juga entitas atau entity. Di sini adalah objek berupa orang, tempat, kejadian, konsep, dan lainnya dalam bentuk abstrak maupun non-abstrak yang diinformasikan direkam dalam basis data itu. Dan juga di sini ada atribut, merupakan ciri atau karakteristik yang digunakan atau dimiliki oleh sebuah entitas sehingga dapat dibedakan dengan entitas lainnya. Yang terakhir adalah nilai atau value adalah nilai data yang dimiliki oleh sebuah atribut untuk satu anggota entitas. Contoh tabel dalam basis data di sini yang pertama ada tuple. Tuple itu adalah kolom yang kita isi datanya, gitu. Misalkan ini ada ID mahasiswa kita isi nomor 3, misalkan name-nya isi berapa itu kalau satu baris itu namanya tuple atau record atau row. Boleh. Namanya kan baris. Sedangkan kalau nilainya di sini adalah misalkan nilai name-nya nomor 7 berapa itu nilai cuma satu tempat aja. Tapi kalau kolom itu misalkan ada kolom ID mahasiswa dari 1 sampai 15 termasuk kolom. Kolom name misalkan dari nomor 1 sampai ini berapa juga termasuk kolom, field atau atribut. Tuh loh. Oke. Cukup jelas di sini tabel dalam basis data. Terminologi key atau kunci dalam basis data. Jadi kunci dalam basis data di sini adalah satu atau sekumpulan kombinasi nilai atribut sebuah anggota entitas yang dapat digunakan untuk membedakan dengan anggota entitas lainnya. Nilai kunci yang baik di sini memiliki nilai atribut bersifat unik, gitu loh. Merupakan atribut terpenting yang dimiliki entitas, dibentuk dari satu atau kombinasi atribut yang paling sederhana. Sebaiknya nilai atribut tidak dapat diubah selamanya. Sebaiknya nilai atribut tidak mengandung informasi semantik dan sebaiknya nilai atribut memiliki struktur data yang paling sederhana. Key. Jadi ada data, informasi, dan organisasi. Data itu adalah dasar pembangunan informasi, di mana informasi dihasilkan dari hasil pemrosesan data. Untuk informasi itu digunakan untuk menemukan kandungan dari data. Sedangkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu adalah kunci dari pengambilan keputusan yang baik. Dan keputusan yang baik adalah kunci bagi organisasi untuk tetap dapat berjalan dengan baik dan bisa berjalan pada lingkungan global. Jadi ada data, proses, informasi. Data diproses akan menjadi informasi, itu intinya.
Data-data dalam basis data ini pertama di sini faktanya basis data adalah sekumpulan dari banyak tabel, di mana tabel-tabel tersebut memiliki data yang saling terkait dengan data lainnya. Keterkaitan dapat dilihat dari lingkup organisasi yang merupakan yang menggunakan basis data. Contohnya di sini akademik, perguruan tinggi, mahasiswa, ini ada jurusan, prodi, dosen, mata kuliah, kelas, kontrak, nilai, absensi, dan seterusnya. Kantor rumah sakit pasti nanti berhubungan dengan pasien, dokter, perawat, penyakit, ruang, kelas ruang di sini ada kelas misalnya kelas 1, kelas VIP gitu kan. Ruangnya nomor berapa? Ini obat, tagihan, resep dan sebagainya. Jadi butuh manajemen terhadap basis data yang dikelola agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan organisasi. Lanjut kita ke manajemen data terkomputerisasi. Jadi manajemen basis data yang efisien biasanya membutuhkan penggunaan basis data komputer. Database Management System adalah sekumpulan program yang memanajemen struktur basis data dan akses kontrol terhadap data-data yang disimpan dalam basis data. Contohnya sini ada Oracle, IBM DB2, ini SQL Server dari Microsoft SQL tadi sudah kita coba, Postgres SQL, DBase, di sini ada Fogbase, Access dan lain sebagainya. Ilustrasi penggunaan database management system di sini biasanya database management system pastinya ada nanti diminta oleh pengguna dan datanya nanti ditampilkan ke pengguna akhir end user. Sama juga nanti lewatnya lewat mana? Lewat internet bisa gitu kan? Atau lewat lokal juga bisa tergantung dari aplikasinya apakah bisa di online kan atau di offline kan. Dan apa saja sih struktur dari database di sini kalau dilihat pastinya inti dari datanya itu pasti yang paling sering dipakai, tabel-tabelnya. Contohnya mungkin kalau dalam e-commerce gitu pastinya data konsumen, data penjualan, invoice yang biasanya kita terima gitu kan. Ada produk dan sebagainya. Itu semua nanti disimpan dalam database. Fungsi database di sini boleh dibilang manajemen kamus data, tempat manajemen penyimpanan data, transformasi dan representasi data, manajemen keamanan, kontrol akses ke banyak pengguna. Jadi kalau penggunanya kita bisa mengontrol. Misalkan username apa, password apa, di situ kita bisa kontrol semua. Manajemen pencanangan dan pemulihan, backup dan recovery namanya ya. Ada manajemen integritas data, bahasa pengakses basis data, dan antarmuka program aplikasi. Ada juga antarmuka komunikasi basis data gitu kan. Lanjutnya keuntungan dengan DBMS ini berbagi data, bisa pengamanan data, integrasi data, meminimalisasi data yang inkonsistensi, pengaksesan data yang lebih baik, mengubah cara pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas pengguna. Kita lanjut ke basis data relasional atau Relational Database Management System (RDBMS) ya. Apa itu data model gitu kan? Model data di sini adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data dan batasan-batasan data yang terintegrasi dalam satu organisasi. Model data di sini ada berbasis objek, berbasis record. Record nanti terbagi relasional, hierarki, dan jaringan. Nanti ada model data fisik, konseptual. Basis data relasional di sini diperkenalkan oleh Edward Codd di sini tahun 1970 didasarkan pada teori logika predikat dan teori himpunan. Logika predikat di sini pernyataan yang mengandung nilai true atau false. Jadi misalkan mahasiswa dengan NIM berapa, misalkan namanya adalah Yusnita, apakah true atau false gitu kan. Dan juga nanti teori himpunan di mana nanti kalau kita misalkan gabung A irisan B dan A gabung B itu boleh dibilang nanti beda definisinya. Gitu. Jadi kalau gabung berarti nilainya sama, kalau irisan berarti yang sama-sama terisi. Semuanya digabungkan dalam satu, gitu loh. Beda. Kalau gabung berarti cuma nilainya sama, beda. Irisan sama gabung. Oke, di sini basis data relasional nanti menggunakan dua tabel dua dimensi yang terdiri dari atas baris dan kolom untuk memberikan gambaran sebuah berkas data. Basis data relasional tidak memiliki analogi dalam dunia nyata, tapi kebanyakan dimasukkan sebagai model dalam berbagai aspek dari dunia nyata atau ruang masalahnya.
Terminologi basis data relasional. Yang pertama, relation atau relasi. Relasi tidak lebih daripada tabel dengan baris-baris dan kolom-kolom yang bernama. Ada atribut. Atribut di sini merupakan kolom yang bernama di relasi. Ada domain, berarti himpunan nilai yang diizinkan pada suatu atribut. Tuple berarti baris dari suatu relasi, sedangkan degree atau derajat di sini adalah jumlah atribut yang dimiliki relasi. Cardinality atau cardinalitas adalah jumlah tuple yang dikandung dalam satu relasi, derajatnya gitu. Oke, kita lanjutkan di sini contoh basis data relasional. Jadi nanti berhubungan dengan prodi. Ini table prodi misalkan, jadi isinya apa? Ada prodi, nama prodi, ketua prodi, isinya. Jadi dari kolom-kolom prodi, nama prodi, ketua prodi, nanti ada isinya tuple. Yang pertama TI. Misalkan teknik informatika, nama panjangnya, nanti ketua prodinya siapa gitu kan. Nah, seterusnya. Ini ada derajat, degree-nya dan kardinalitasnya. Gitu loh. Oke, nanti ada hubungannya apa antara prodi dengan prodi yang di sini? Karena dia sama-sama prodi, nanti kita bisa masukkan yang pertama adalah primary key dan foreign key gitu loh. Jadi kalau kita singkat misalkan prodinya TI. TI itu apa sih gitu kan? Kita bisa ngambil. Oh, di TI itu ternyata ada teknik informatika kepanjangannya. Ketua kaprodinya siapa? Marwan Siregar misalkan gitu kan. Kalau kita kan Beni Eskom MSC gitu kan. Oke, seperti itu ya. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat aja contoh di sini. Pastinya kalian sudah belajar di database yang pertama gitu kan. Oke, di sini ada key atau relational. Berarti ada super key, atribut atau himpunan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi satu tuple di relasi. Ada kandidat key, berarti super key yang dimana tidak ada lagi subhimpunan super key di dalamnya. Ada primary key, berarti kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik pada suatu relasi. Ada alternate key adalah kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Dan terakhir ada foreign key, ini biasanya himpunan atribut pada suatu relasi di mana himpunan tersebut merupakan kunci. Jadi bukan merupakan kunci relasi pada relasi tersebut, tapi merupakan kunci pada relasi di relasi yang lain. Composite key adalah kunci yang terdiri dari berbagai kolom. Contoh konsep kunci relasional, di sini contohnya super key, di sini lengkap apa sih yang bisa kita cari di sini kan super key semuanya boleh dibilang yang unik-unik itu kita bisa masukkan. Contohnya sini ada NIP, KTP, NPWP, telepon, email, dan sebagainya. Itu kita bisa cari yang unik. Karena kan kalau yang unik ini tidak bisa lebih dari satu kebanyakan sih. Nanti dari ke super key nanti kita jadikan kandidat. Kira-kira yang bisa menjadi kandidat itu apa sih yang penting-pentingnya. Jadi dari beberapa itu kita coret-coret yang kita pentingnya, kita coret-coret, ternyata jadilah kandidatnya. Dari kandidat ini kita bisa pilih lagi kira-kira yang terakhir menjadi primary key-nya yang mana. Gitu loh. Kalau kita misalkan berhubungan kependudukan berarti NIP-nya. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan pajak pasti namanya NPWP gitu kan. Beda. Ini kita ngambilnya berhubungan dengan apa gitu loh. Kalau misalkan berhubungan dengan pegawai pasti NIP gitu kan. Tergantung ngambil datanya itu gimana gitu loh. Tergantung primary key-nya kita butuhkannya seperti apa. Jadi tidak patok saklek misalkan kita harus NIP total semuanya enggak. Ya, kalau yang lain contohnya mahasiswa gitu kan. Contohnya apa sih ada NIM gitu kan. Kalau dosen misalkan apa NIK gitu ataukah yang lainnya gitu kan. Tergantung. Foreign key berarti hubungan yang dapat terjadi pada tabel-tabel data basis data relasional di saat dua buah tabel saling berbagi sebuah atribut dengan nilai yang serupa. Contohnya munculnya primary key sebuah tabel sebagai sebuah foreign key pada sebuah tabel yang berelasi. Foreign key ini disebut atribut di mana nilainya disesuai dengan nilai primary key pada sebuah tabel yang berelasi. Hubungan primary key dan foreign key, contohnya di sini nanti ada primary key, ini foreign key tadi sudah dijelaskan. Kita tahu yang mana primer, yang mana foreign. Primer itu isinya sedikit, tapi kalau foreign key biasanya isinya cukup bisa digabung ke table yang
cukup banyak gitu loh. Primary key datanya nilainya sedikit aja gitu, nggak perlu banyak-banyak. Contoh kalau prodi apa, misalkan ketua prodinya, atau misalkan kalau hubungannya, misalkan NIM-nya nanti apa nama, jenis kelamin, tempat lahir dan sebagainya itu kita bisa atur. Relational integritas atau rule atau constraint. Constraint ini berarti boleh dibilang batasan. Aturan integritas domain atau domain integrity rule. Berarti aturan ini menspesifikasikan nilai data yang berada di kolom dan menentukan apakah nilai tersebut nol itu diizinkan atau tidak. Jadi memaksakan pemeriksaan validitas dan membatasi tipe data, format atau jangkauan nilai yang memungkinkan dari suatu kolom. Aturan integritas entitas di sini berarti memerlukan semua baris di kolom mempunyai unique identifier yang disebut primary key value. Jadi apakah nilai primary key value ini dapat diubah atau apakah seluruh baris dapat dihapus bergantung pada level integritas yang diperlukan antara primary key dan tabel lain. Aturan integritas referensial di sini menjamin relationship antara primary key atau tabel yang diacu dengan foreign key pada masing-masing tabel yang mengacu selalu dijaga dan dipelihara. Nol ini berarti boleh dibilang itu tidak ada data. Nol bisa mempresentasikan berarti nilainya tidak diketahui, nilai diketahui tapi memang hilang, kosong. Misalkan nama tengah gitu kan, nggak semua orang punya nilai nama tengah. Jadi kita bisa masukkan nol atau not nol itu kalau kebalikannya not nol berarti tidak boleh kosong. Kalau nama tengah misalkan nol, misalkan namanya Agus Firmansyah gitu kan. Jadi nama tengahnya bisa kosong karena kan memang nggak dipakai. Ada juga orang namanya misalkan yang terancam Agus gitu kan. Gimana? Gitu loh. Kan lain ceritanya. Jadi nama belakang juga boleh dibilang nol gitu loh. Boleh kosong. Dan terakhir ada sebuah kondisi yang tidak dapat diaplikasikan. Nol tidak diizinkan pada sebuah primary key. Jadi primary key perlu diingat itu tidak boleh nol. Syarat dari primary key tidak boleh kosong dan juga yang kedua sini adalah harus unik. Jadi tidak boleh sama satu sama lain. Oke, kita lanjutkan di sini relationship foreign key dan primary key. Seperti ini. Prodi di sini foreign key dari mana? Primary key-nya dari prodi di sini ID prodi. Jadi apa hubungan mahasiswa dengan prodi? Jadi pertanyaan konseptualnya kan. Kalau pertanyaan logikalnya di mana? Yang mana foreign key yang terhubung dengan primary key, yang mana untuk menyatakan hubungan mahasiswa dengan prodi gitu kan. Jadi antara juga misalkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen gitu kan. Kalau konseptualnya, tapi kalau logikalnya jadi yang mana foreign key yang terhubung dengan primary key, yang mana di sini menyatakan hubungan mahasiswa dan dosen gitu itu. Oke, untuk handout lem ini kebetulan yang versi lama masih SSMS atau SQL Server Management Studio menggunakan Microsoft MySQL. Karena saya rasa ini memang mudah penggunaannya, tapi karena penggunaannya cukup sedikit, ya karena banyak yang MySQL sekarang ya, kita pakai MySQL aja gitu kan. Kalau misalkan kalau sudah create ini salah, mau tinggal drop aja, drop table gitu kan. Drop table, perintahnya ada di sini, drop table. Nah, drop table. Klik aja, drop table, nama table. Oke, kita masuk ke tipe data dari MySQL. MySQL tipe datanya ada char atau karakter, ada varchar, nanti ada ukurannya maksimal berapa 255 itu maksimum ya. Ada juga di sini untuk binary, ada biner, ada juga var binary dan juga nanti di blob ada tiny text gitu kan. Dan juga ada teks, panjangnya teks gitu. Ada juga di sini blob. Ada juga nanti ada tipe datanya integer, integer untuk yang kecil. Ada juga integer yang versi besar, namanya big integer. Ada float untuk bilangan berkoma. Dan juga di sini ada double, desimal
gitu, dan sebagainya, ada date, tanggal, dan tahun. Oke. Oke, selain itu kita juga bisa melakukan yang namanya cek constraint, batasan. Jadi kalau cek constraint itu caranya tinggal ditambahkan constraint, nama constraintnya nanti cek apakah nanti untuk yang ini age ini ukuran usia itu lebih dari 18, atau kita bisa mengganti misalkan jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu sama dengan male atau female gitu loh. Itu aja. Atau or itu adalah oh, and or sama not di sini. Ada opsi-opsinya. Oke, kalau di sini kan jika dicek apakah misalkan umur usianya di atas 18 tahun dan kotanya itu namanya Sannes. Gitu. Kalau pada alter table gitu tambahkan boleh cek misalkan berapa. Tapi kalau mau dihapus juga bisa namanya drop check constraint seperti itu. Oke, kita langsung aja ke praktek ya. Untuk di MySQL-nya kita tinggal seperti tadi. Kalau sudah membuat akademik, itu kita bisa langsung use akademik. Kalau memang ada database lain, kita bisa gunakan database tersebut. Langsung gunakan use aja. Tadi karena kita sudah membuat database namanya akademik, kita masuk aja use akademik. Dan nanti kalau misalkan kita mau menghapus table yang sudah kita buat, tinggal drop table aja gitu nama tablenya. Tapi kalau kita mau membuat database siswa lagi, boleh gitu kan. Misalkan kita membuat name gitu kan, yang misalkan big integer, dan di sini not null gitu kan. Dan di sini kalau mau tambahkan misalkan primary key itu misalkan tambahkan name, boleh gitu kan. Kalau mau yang lain boleh gitu kan. Silah. Oke, kita lanjutkan di sini. Setelah name ada nama misalkan varchar itu misalkan 255, itu kalau mau cepat aja. Misalkan nama jenis kelamin. Jenis kelamin itu kita ambil tipe datanya varchar misalkan yang jam 2. Dan di sini kita tambahkan constraint. Constraint di sini CHK jenis kelamin, jenis kelamin, cek kelamin di sini misalkan kita mau ngambil true atau false, di sini ada keterangannya. Jadi gini, cek itu kita boleh ambil misalkan di sini untuk ininya apa, misalkan jenis kelamin itu sama dengan laki-laki, or jenis kelamin itu sama dengan perempuan. Seperti itu aja. Kalau sudah, kita lanjutkan. Seperti itu. Dan dilanjutkan misalkan alamat. Dan jenis ini prodi. Varchar itu misalkan 2. Itu aja. Kalau sudah, kita tutup, enter, dan tutup kurung. Apakah terjadi error? Ya, gitu kan.
Oke, di sini tadi yang salah sudah kita benarkan. Di mana tadi kesalahannya kita gabung itu tidak boleh sebenarnya ya. Itu harus mengikuti prosedur, dan terakhir di sini ada constraint juga seharusnya tidak boleh menggabung karena nanti kita ubah prosedurnya. Oke, kita lanjutkan di sini untuk setelah selesai ada name tadi not null. Kalau kita mau masukkan jadi insert into. Kita masukkan di sini. Cari aja di fungsi yang ini kalau paling gampang ya. Misalkan insert into. Nah, ada di W3 School semua apa yang kita butuhkan gitu. Kita tes misalkan insert into misalkan mahasiswa. Apa yang perlu kita masukkan di sini? Yang pertama itu adalah name sesuai dengan yang kita buat. Misalkan ada name, ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, ada prodi, ada habis ya, habis. Oke. Kalau sudah kita enter kan, kita masukkan lagi values di sini. Apa yang mau kita masukkan? Name misalkan mau ngambil berapa? Anggap aja kita isi misalkan 80, 20, 120, 0123 misalkan ya. Oke, kita masukkan namanya misalkan James Bond, gitu kan. Oke, kita masukkan lagi misalkan jenis kelaminnya misalkan bencong, apakah bisa gitu kan. Atau kita masukkan lagi aja laki-laki dulu ya. Nanti kita tambahkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Misalkan di sini prodi. Prodinya alamat dulu ya. Alamat itu misalkan Jalan Soekarno Hatta nomor 123 Jambi misalkan. Kalau sudah kita tanda petikan. Kalau lanjut di sini misalkan prodi. Prodinya gitu misalkan kita anggap aja TI gitu kan. Kalau sudah kita enterkan. Nah, kalau mau lihat misalkan select bintang from misalkan mahasiswa. Up, ini belum di enter ya. Dan nanti akan muncul di sini James Bond L gitu kan, prodi TI. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan insert into lagi, nambahkan misalkan kita mau masukkan yang ini, ganti namanya 101 misalkan Dalmatian Papi misalkan data di sini jenis kelaminnya misalkan B, apakah bisa masuk? Kita coba nanti cek constraint-nya itu tidak diperbolehkan karena mempengaruhi itu adalah violated atau tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita masukkan lagi prodi itu kita masukkan misalkan jadi perempuan, misalkan Jalan Moh Hatta nomor 123 Jambi, itu misalkan nih SI gitu kan. Dan misalkan yang ini kita ganti misalkan 80-40 masuk. Dan nanti kalau kita select in from mahasiswa, nanti kita kasih muncul gitu loh. Ini adalah salah contoh dari penggunaan MySQL.
Caranya sih sama, tidak ada perbedaan dengan yang SQL sebelumnya. Kira-kira seperti ini juga. Sampai sini ada mau tanyakan kira-kira tentang MySQL. Tuh. Kalau mau misalkan update, ada juga update. Misalkan kita mau ganti namanya, misalkan update. Misalkan di sini update. Misalkan namanya mahasiswa. Itu apa yang mau diupdate? Set misalkan nama sama dengan misalkan namanya siapa? Misalkan Susanti. Kita mau set namanya siapa? Sudah, kalau sudah kita lanjutkan di sini sampai terakhir. Kalau memang nggak ada, langsung where. Misalkan dari mana? Dari misalkan nama sama dengan, karena sebelumnya itu namanya Dalmatian. Dalmatian Papi, itu kita ganti menjadi seperti ini. Oke, dan kita lihat namanya select from mahasiswa, maka akan menjadi Susanti. Seperti itu. Ini adalah update. Oke, inilah penggunaan MySQL. Sini semuanya ada, tinggal ikutin aja perintah-perintah di sini lengkap. Kalau memang lupa ya, kadang-kadang kita kan lupa mau ini apalagi jarang make ya. Kan cari aja di sini ada lengkap di W3 School cara-caranya. Oke, sekian dulu dari saya pengenalan tentang MySQL. Misalkan kalau kita mau nambah name-nya boleh, kita nama auto increment. Jadi kita masukkan aja auto increment di name-nya. Nanti NIM-nya akan otomatis bertambah satu, bisa. Jadi misalkan dari 80, 20, 200, misalkan 123 nanti 124 selanjutnya gitu. Nanti dia ngikut gitu loh, karena dia increment. Tapi kalau misalkan kita NIM-nya itu tidak otomatis nambah satu, ya lebih baik kita pisahkan saja gitu kan. Nggak perlu auto increment, kita ketikkan aja manual. Tapi auto increment ini berfungsi kalau misalkan kita sudah tahu nih, ini untuk mahasiswa anak TIK, nah SIK, dan SK kita bisa urutkan juga bisa, enak. Oke, jadi sampai sini aja untuk introduction tentang MySQL. Memang caranya ini memang banyak ketik ya kalau tentang di MySQL, tidak seperti graphical user interface gitu kan. Jadi ini memang benar-benar CLI. Oke, sampai jumpa minggu depan. Saya tutup perjumpaan kita.